Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 27, seperti baru dilanda virus cinta. Malam harinya, Melina sudah terlelap di alam mimpi, padahal bulan dan bintang baru saja datang menyapanya. Seseorang mengetuk, karena sudah sangat-sangat nyenyak, Melina tidak mendengar suara ketukan. Ternyata gadis itu sangat ceroboh. Dia bahkan tidak mengunci pintu kontrakannya sebelum tidur. Orang yang baru saja membuka pintu pun masuk dengan langkah hati-hati, mengendap-endap seperti pencuri. Di perjalanan, Ferdo sedang mengemudikan mobilnya menuju tempat tinggal Melina. Ini semua gara-gara adiknya yang merengek memintanya untuk segera menjemput Melina. Dia dan adikku sangat dekat, tapi walaupun begitu, Marsa tidak boleh terlalu manja pada sahabatnya. Ferdo mendumel memikirkan betapa cerewetnya si Marsa. Ferdo merasa heran saja, padahal ada 2 orang perawat khusus yang dipekerjakan untuk merawatnya di rumah. Akan tetapi gadis itu menolak mentah-mentah. Dia mengatakan bahwa hanya Melina yang boleh mengurusnya. Seperti membantunya mandi, membuka dan mengenakan pakaian, bahkan mama pun ia tolak. Tapi apa gadis itu ada di rumahnya? Ferdo sudah bertanya ke perawat di ruang IGD dan mereka mengatakan bahwa pasien pingsan yang tadi ia bawa sudah pulang tanpa membawa obatnya, walaupun itu hanya sekedar vitamin. Tiba di depan pintu bangsal milik Melina, Ferdo segera saja masuk karena pintu dalam keadaan terbuka. Semua lampu sudah dimatikan tapi dia tidak menutup pintu. Ferdo segera melangkah cepat ke arah kamar gadis itu. Entah kenapa feelingnya mengatakan sesuatu yang buruk akan terjadi. Seseorang dengan berpakaian serba hitam sedang berusaha menindih tubuh Melina. Sudah pasti Ferdo meradang melihatnya. Pria itu terpental ke dinding setelah ditarik oleh tangan Ferdo. Entah sudah berapa kali pria itu menghadiahi wajah lelaki brengsek tersebut. Melina, gadis itu menangis bergetar sambil meringkuk memeluk tubuhnya sendiri. Ferdo tak dapat mengendalikan kemarahannya sehingga memukul orang tersebut sampai tak sadarkan diri. Tak ada lagi perlawanan dari pria itu, Ferdo segera berlari menghampiri Melina yang terlihat sangat ketakutan. Ia pun menyalakan lampu. Mel, jangan takut lagi, aku ada di sini. Ferdo lalu duduk di samping Melina lalu memeluk gadis itu erat-erat. Tangisan Melina pun pecah. Isak tangisnya memenuhi seluruh ruangan. Makin lama semakin terdengar. Aku sangat takut. Tak perlu kamu jelaskan. Sudah sangat jelas kamu sedang ketakutan, Mel. Jangan takut lagi ya. Ada aku di sini. Ferdo mengambil ponselnya lalu menghubungi polisi. Sadar bahwa Melina hanya mengenakan baju tidur yang kekurangan bahan, Ferdo lalu mengambil selimut dan menutupi tubuh gadis itu. Sebelum polisi datang dan melihat kecantikan luar dalam gadis yang telah berhasil menguasai hatinya. Namun selalu ia tepis itu. Tak butuh waktu lama, polisi pun tiba. Setelah bertanya jawab beberapa hal dengan Ferdo, polisi pun berterima kasih karena telah dihubungi. Mereka pun menjelaskan bahwa pria ini adalah seorang pencuri yang telah menjadi target operasi pihak kepolisian. Satu-satunya barang yang sempat pencuri itu amankan adalah ponsel milik Melina. Namun kondisi HP tersebut kini rusak parah karena posisinya berada di dalam saku celana sang pencuri.
Dan beberapa kali tubuh pria itu terpental akibat keganasan Ferdo. Ferdo menatap HP pemberiannya itu dengan senyum smirk. Dalam hati ia berdoa supaya tak ada satu file pun yang bisa terselamatkan dari bangkai ponsel itu. Akhirnya, aku tidak akan tersiksa lagi membayangkan dia menatap fotonya bersama artis sok ganteng itu. Aku berencana tidak bertemu lagi denganmu setelah kamu mencuri ciuman pertamaku. Tapi kenapa malah kamu yang dikirim Tuhan untuk menolongku? Bagaimana sekarang aku harus bersikap? Melina masih dalam kondisi terdiam di dalam balutan selimutnya. Gadis itu masih dalam posisi duduk dengan matanya yang tertutup. Ada perasaan marah, takut dan malu bersamaan. Rasa marah pada Ferdo setelah kejadian ciuman mendadak itu. Juga malu karena Ferdo telah menyaksikan dirinya hampir saja dilecehkan. Perasaan takut juga bersarang dalam dirinya. Takut jika hal ini terulang, itu sebabnya dia tidak mengusir pria itu pergi dari tempat tinggalnya itu. Akan tetapi, Melina juga tidak mengatakan apapun. Dia hanya diam membiarkan Ferdo terlihat bodoh. Tak tahu apa yang hendak ia lakukan. Begitu juga dengan Ferdo, ia hanya diam. Tidak mungkin dirinya mengatakan maksud kedatangannya ke tempat ini. Mengingat Melina baru saja melewati peristiwa tak menyenangkan. Pria itu kini duduk di kursi yang ia letakkan di samping tempat tidur Melina. Nama kontak, si manja kesayangan, memanggil. Halo Dek, sapa Ferdo. Tentu saja yang sedang menelponnya adalah Marsa. Kakak, kenapa Melina ku lama sekali? Kakak tidak bawa dia keliling kota dulu kan? Pertanyaan menuduh dari Marsa, yang tentu saja salah besar. Ini masih di tempatnya, Melina sedang tidak enak badan jadi, kakak. Sakit, kalau begitu bawa paksa dia ke sini. Aku akan datang ke sana kalau kakak tidak bawa dia ke tempat kita. Titik. Mana Melina? Aku mau bicara dengannya. Ferdo mengaktifkan loudspeaker. Bicaralah, dia akan dengar. Suruh Ferdo. Mel, kamu baik-baik aja kan? Aku sangat mengkhawatirkanmu. Aku tunggu kamu di kamar aku ya, Mel, kamu dengarkan. Lama, Melina tidak menjawab. Mel, aku butuh kamu. Dek, seolah 3 kata itu merupakan kode khusus dari Marsa, Melina seketika membuka matanya yang sebelumnya tertutup. Aku akan segera tiba. Tunggu ya. Akhirnya, Melina bicara. Ferdo sampai tercekat dibuatnya. Telepon dimatikan. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa, Melina beranjak dari kasurnya. Membiarkan selimut yang tadi membungkus tubuhnya, terjatuh sembarangan di lantai, kembali mengekspos tubuh seksi Melina. Kacaunya, berhasil membuat pria tampan yang masih sangat normal itu terpaksa menelan saliva. Karena merasa tenggorokannya tiba-tiba mengering. Astaga, apa ini? Kenapa aku tidak bisa biasa-biasa saja? Kali ini, aku benar-benar harus memeriksakan kesehatan jantungku. Ferdo memegang dadanya merasakan jantungnya yang kembali tak karuan. Dia cantik, tapi, apa dia gadis baik-baik? Tolong kemasi pakaian adikmu. Dengan gerak cepat, Melina mengeluarkan semua pakaian milik Marsa dari dalam lemarinya. Mengagetkan Ferdo dari pikiran panasnya. Wah, gadis satu ini luar biasa. Di menit yang lalu dia terlihat masih menikmati trauma atas kejadian tadi. Sekarang dia bahkan terlihat begitu santai. Jangan hanya berdiam, ayo, kemas. Oh, iya. Karena sibuk mengagumi Melina, Ferdo jadi tidak fokus.
tutup matamu Kak, aku akan mengganti pakaianku. Apa, kau memanggilku kakak? Iya, kakak tidak dengar. Kenapa panggil aku kakak? Jangan banyak tanya, tutup dulu matanya. Pria itu pun memejamkan matanya, sesuai perintah. Sudah, hanya itu yang Melina katakan sebagai tanda dia sudah ganti baju. Di perjalanan, hening. Ferdo membuka suara. Melina menoleh, bertanya-tanya kenapa pria ini berdehem. Jadi, kenapa panggil aku kakak? Ya, Melina menatap dengan satu alis terangkat. Apa itu penting? Ferdo mengangguk. Kenapa pula pria itu ingin tahu alasannya? Bukankah hal itu biasa saja? 6 bulan lagi aku memasuki 23 tahun. Kalau kamu berapa? Melina malah menanyakan perihal umur. 27 tahun. Kita terpaut 5 tahun. Wajar aku memanggilmu kakak. Kamu seumuran dengan kakakku. Tapi kau bukan adikku. Ya ampun, pria ini benar. Ya sudah, anggap aku adikmu juga, seperti Marsa. Apa, tidak perlu, sudah cukup adik perempuanku satu saja. Lalu apa, pakai aku kamu terdengar tidak sopan? Kecuali kalau kita seumuran. Melina mulai memunculkan suara tinggi. Ferdo hanya diam, sesungguhnya pria itu juga tidak mengerti mau bilang apa lagi. Mobil kini membawa Ferdo dan Melina memasuki kawasan kediaman Barata. Setelah turun dari mobil. Tolong jangan menceritakan peristiwa tadi ke Marsa ya. Pinta Melina dengan tanpa sadar memegang tangan Ferdo. Kenapa, kau takut adikku mengkhawatirkanmu? Ferdo membalas tatapan memohon Melina. Iya Mel, tenang aja. Jawab Ferdo. Papa dan Mama menyambut Melina dengan sangat baik. Permisi Ibu, Bapak, saya akan melihat Marsa dulu. Iya Mel, terima kasih ya. Melina pun menaiki tangga untuk menuju kamar Marsa. Ferdo berjalan di sampingnya menenteng tas yang berisi pakaian Marsa. Ma, benar katamu, gadis itu terlihat serasi dengan pangeran kedua. Iya Pa, semoga saja mereka semakin dekat. Papa Juan dan Mama Fema menatap kepergian Ferdo dan Melina dengan wajah tersenyum. Pa, ke kamar yuk. Ajak Fema. Oke sayang, aku sangat senang dengar ajakanmu. Keduanya pun berjalan menuju kamar tidurnya untuk melakukan sedikit olahraga sebelum tidur nyenyak malam ini. Di kamar Marsa, Mel. Marsa langsung memeluk Melina begitu melihat sahabatnya itu berada di depan pintu kamarnya. Kau sangat merindukan aku? Iya Mel, aku sangat merindukanmu. Keduanya kini tidak memperdulikan keberadaan Kak Ferdo, lalu memasuki kamar Marsa. Apa kalian tidak melihatku? Tanya Ferdo. Hehehe, Kak. Aku pinjam Melina sebentar ya. Apa? Ferdo, Melina sama-sama terlihat bingung. Ih, sok akting lagi nih berdua. Batin Marsa. Cie, kakak ipar datang lagi. Abner muncul dari arah pintu. Kakak ipar. Lagi-lagi dua orang itu merasa sedang tertuduh. Oh, Ferdo dan Melina kini paham. Si Abner pasti sudah jadi biang kerok. Bang, kalau mau foto itu aman, pinjamkan aku kartu debitmu. Besok aku ingin mentraktir teman-temanku sepuasnya. Abner lalu pergi. Bocah itu sedang mengancamku. Ferdo geram. Ia pun menyusul abek itu. Bocil, berani sekarang kau mengancamku ya?
Abner terkaget melihat abang kedua tiba-tiba masuk ke kamarnya. Itu bukan ancaman bang, aku lagi butuh. Bocah itu menjawab sekenanya sambil terus fokus pada ponselnya karena sedang mabar Vov dengan teman-temannya. Ferdo melipat kedua tangan di atas perut. Lalu kalau aku tidak mau, bagaimana? Bocah itu melirik sekilas lalu kembali fokus ke gamenya. Aku akan kirimkan foto itu ke mama papa. Jawabnya dengan santai. Berapa yang kau butuh? Bertanya dengan gaya cool khasnya. Berikan saja kartunya. Sahut bocah itu lagi, tanpa menoleh, sepertinya permainannya semakin seru. 5 juta cukup kan? Temanku banyak bang, terlihat semakin menjengkelkan, tidak menghargai lawan bicara. 10 juta, kartunya saja bang, malu kalau bawa uang tunai terus gak cukup. Terus saja menjawab santai, memangnya kau akan mentraktir mereka apa? Ferdo mulai meninggikan nada, makan dan bermain sepuasnya bang. Sepuasnya, memangnya berapa banyak temanmu? Satu kelas bang, 32 orang. Baiklah, 20 juta, uang tunai. Pengen lihat aku dirampok ya, kartu debit aja bang. Abner terus saja menjawab sambil terus menatap ponselnya. Benar-benar krisis akhlak bocah zaman sekarang. Bang, balikin. Abner berteriak karena ponselnya sudah pindah ke tangan Ferdo. Terlambat, Abner sudah terkena headshot dari lawannya. Bang, kau. Ih, HP-nya. Abner terlihat seperti akan menangis. Bagi Abner, kena kill lebih dulu adalah sesuatu yang sangat memalukan. Jangan sedih, ini kartunya. Menyerahkan kart berwarna hitam. Waktu menunjukkan pukul 4 dini hari. Melina terbangun karena merasa kehausan. Ternyata aku masih di rumah ini. Dirinya menyangka sedang berada di kamar sempitnya. Aku akan mencari air minum. Mungkin saja para pelayan rumah ini sudah bangun. Melina pun menuju dapur. Benar, mereka yang diperkerjakan di rumah ini sudah bangun. Dengan sopan gadis itu permisi dan mengatakan bahwa dia membutuhkan air mineral. Silahkan Nona, jangan memanggilku Nona, aku hanya menumpang di rumah ini. Para pelayan pun tersenyum dan mengangguk. Melina lanjut mengambil air mineral. Selamat pagi mamaku. Ferdo dengan santainya memeluk Melina yang dikiranya adalah Mama Fema. Memberi kecupan asal. Mama ganti parfum ya. Para pelayan yang menyaksikan itu tersentak kaget. Bagaimana dengan Melina? Setelah sempat terhipnotis beberapa saat, akhirnya Melina berteriak. Dan berhasil membangunkan seluruh penghuni yang masih tertidur. Mel. Ferdo mengedipkan matanya beberapa kali, berharap ini hanyalah mimpi. Kenapa sih? Suka seenaknya, apa kamu buta? Teriak Melina dengan suara lantang. Ia pun pergi dari sana membawa botol air di tangannya. Kenapa ini Fer? Mama dan Papa muncul dari kamar. Keduanya kini menatap heran, si bakal calon mantu sedang menaiki tangga dengan wajah marah. Tadi, aku pikir dia mama jadi peluk dia. Apa, kau, dasar kebiasaanmu itu ya, memangnya dia sama mama terlihat mirip? Fema membentak, sorry ma, tapi tadi aku baru bangun dan mataku belum terbuka sepenuhnya. Terang Ferdo, bela diri. Kak Ferdo sengaja kali. Abner tiba-tiba saja sudah di sana dengan tatapan mata penuh selidik. Cih, dasar bocah, ikut campur aja ya. Abner tak peduli,
ia malah kabur kembali ke kamarnya. Fair, lain kali pakai matamu dengan benar. Bisa kakak iparmu juga akan jadi korban kalau kau suka asal begitu. Korban? Kenapa aku merasa papa sedang menuduhku sebagai penjahat? Di tempat lain, seorang pria bangun dari tidurnya dan melihat sang istri tertidur di atas sofa. Pria itu tak lain adalah Jerry Barata, pangeran ke-1 yang telah bertobat dari semua kebiadabannya. Takut kalau leher istrinya akan patah, ia mengangkat dan memindahkan tubuh istrinya ke ranjang sempit miliknya. Agar bisa beristirahat dengan posisi yang benar. Astaga, istriku sangat berat. Apa dia makan sangat banyak selama ini? Keduanya pun berbaring bersama di atas ranjang khusus satu orang pasien itu. Terima kasih karena kau mau memberiku kesempatan. Aku akan benar-benar membuktikan kesungguhanku. Jerry lalu mencium kening wanita itu dan memeluknya. Nagea terbangun dan mendapati dirinya sedang berada dalam dekapan Jerry Barata. Dek, kenapa aku di sini? Dan kenapa debaran jantung ini terasa seperti dulu lagi? Ah, ini pasti karena dia terlalu dekat. Nagea memandang lama wajah itu. Kenapa, sayang, aku terlihat makin ganteng? Nagea merasa terciduk. Matanya tertutup, tapi kenapa dia tahu aku sedang menatapnya? Kenapa aku dipindahkan ke tempat tidur sempit ini? Ketus Nagea dengan nada sedatar mungkin. Karena aku ingin meniduri istriku. Apa? Jerry tersenyum. Tentu saja karena aku ingin tidur dengan istriku. Pria itu meralat perkataannya. Ya sudah, sekarang lepas. Aku kebelet ingin ke toilet. Aku titip boleh sayang? Titip, aku juga kebelet pipis nih. Titip di kamu ya. Jerry tiba-tiba meringis mendapat cubitan kuat dari Nagea. Kamu tega sama suami? Nagea sudah menghilang di balik pintu kamar kecil. Enak aja dia bercanda di saat aku sedang sensi. Apa katanya tadi? Titip, dasar mesum. Sejak kapan pria gila itu banyak bicara dan pintar bercanda? Nagea sayang, buka pintunya, aku juga kebelet nih, dan aku sangat serius Nagea. Tidak ada respon dari istrinya itu. Apa dia sengaja berlama-lama di dalam? Nagea membuka pintu dan langsung disambut senyum tampan lelaki itu. Jangan senyum-senyum, kesal Nagea. Heran, kenapa istriku sangat sensitif. Bawaannya selalu kesal bahkan saat aku mati-matian bercanda. Dia tidak mungkin sensi karena sedang hamil kan? Kami bahkan belum pernah sekalipun mencetak bayi. Sekarang, sudah waktunya pangeran ke-1 kembali ke kediaman keluarganya. Dokter mengatakan bahwa Jerry sangat baik-baik saja. Tapi, tidak demikian menurut Nagea, wanita itu yakin bahwa ada masalah dengan otak pria itu. Sehingga mengubah sedikit kepribadian dan perilakunya. Di dalam mobil, Jerry dan Nagea dijemput oleh supir dan tentu saja keduanya berada di belakang sang supir. Dengan santai tanpa beban sedikit pun, Jerry menautkan jari-jari mereka, membuat Nagea menatap ke arahnya. Meskipun kini dia terlihat baik padaku, tapi aku tetap harus was-was. Bisa saja perilaku lamanya kumat pada waktu tertentu. Aku harus pastikan peredam suara di kamarnya itu tidak berfungsi. Agar jika dia menyerang untuk menikitiku lagi, Mama dan yang lain bisa segera menolongku jika mendengarku berteriak. Kali ini, aku harus benar-benar melawannya terang-terangan.
Tidak perlu merasa takut lagi. Jika dia kasari aku, maka harus kubalas. Ya, itu baru benar. Jangan biarkan orang merampas hidupmu. Sayang, kenapa? Kenapa sepertinya Nagea ku sedang merencanakan sesuatu yang jahat? Tanya Jerry, membalas tatapan istrinya. What, apa dia dukun? Dia bahkan mengerti kegelisahanku? Dasar pria gila menakutkan. Sayang, berhenti memakiku. Jerry mengelus serta mencium sekilas kepala istrinya itu. Oke, bisa saja dia hanya sedang modus, karena sadar dirinya baru saja pulih. Kita lihat ketika dia sudah benar-benar sembuh. Aku yakin, karakter aslinya akan muncul lagi pada saat itu. Tiba di kediaman Barata, seluruh keluarga telah berkumpul menunggu kedatangan pangeran mahkota keluarga itu. Kak Jer, kakak, Marsa, dengan langkah tergesa dan tak sabar, menghampiri Kak Jerry yang datang bersama Nagea dan saling bergandeng tangan. Tidak, Jerry sendirilah yang menautkan tangannya erat. Tentu saja Nagea hanya terpaksa. Mama dan Papa merasa lega akan hal itu. Lalu Marsa memeluk kakaknya itu erat-erat. Kakakku sudah sembuh? Tentu saja iya, Sa. Apa kakak tidak merindukanku? Jangan tanya, itu sudah pasti. Lalu, kenapa tidak membalas pelukanku? Jerry lalu mengelus punggung belakang Marsa. Kau tidak merasakan tangan kakak ini? Tapi itu hanya sebelah tangan. Memeluk itu seperti Marsa ini, Kak, dengan dua tangan. Protes Marsa dengan nada sedikit manja. Maaf, Sa, tangan kakak satunya sedang memegang tangan kakak iparmu. Menjawab dengan santai. Semua orang tak menyangka seorang Jerry Barata akan bersikap seberlebihan itu. Marsa melepaskan pelukannya, lalu menoleh ke arah kedua tangan yang saling bertautan itu, dengan wajah heran. Kak, tidak bisakah kakak melepasnya sebentar saja untuk bisa memeluk Marsa? Jerry menggeleng mantap. Jer, jangan berlebihan. Bisik Nagea, maaf Sa, untuk sekarang tidak bisa. Baiklah Kak. Lagi pula, aku hanya bercanda. Marsa terpaksa mengalah. Kenapa kakakku terlihat seperti baru dilanda virus cinta? Batinnya. Yang lain hanya bisa diam menatap Jerry. Tak ingin banyak bicara. Sayang, peluklah adikmu. Aku tahu kamu sangat merindukannya. Suruh Nagea, sepertinya wanita itu sedang akting. Dek. Jerry menoleh. Tadi bilang apa, sayang? Iya sayang, kenapa? Kamu keberatan? Aku mengatakan ini hanya karena demi Marsa, jangan gerkamu. Batin Nagea. Jerry menggeleng dengan senyuman penuh di wajahnya. Baiklah, terima kasih sayang. Ia lalu melepas pelan tautan jari-jari itu dan merentangkan kedua tangan ke arah Marsa. Marsa kembali mendekat ke arahnya dengan wajah menangis bahagia, Jerry pun begitu. Adikku, akhirnya adikku sudah pulang, memeluk erat Marsa. Suasana pun berubah mengharukan. Kakak, aku sangat merindukan kakak. Marsa terisak sesegukan dalam dekapan sang kakak, yang juga sedang menangis. Apa adikku dirawat dengan baik di sana? Bersambung.